Oke. Nah, materi kita adalah tentang decision theory and basic decision analysis. Seperti teman-teman tahu, kemarin kita udah belajar tentang introduction to decision analysis, gitu ya. Terus kita udah belajar tentang conditional probability, teman-teman udah kuis, nanti kuisnya jawabannya mungkin akan saya upload ya di kesempatan di Google Classroom-nya. Dan yang ketiga kita ada hari ini yang kita akan bahas yaitu tentang decision theory and basic decision analysis gitu. Nah, oke, kita mulai. Seperti teman-teman tahu di sebelumnya kita udah belajar tentang probability tree. Sebenarnya decision tree ini mirip teman-teman sama probability tree gitu ya. Kemarin kita udah pelajari waktu conditional probability bahwa di decision tree itu ada dua note yang penting. Note yang pertama adalah yang berbentuk persegi gitu ya, yang berbentuk persegi seperti ini. Oke. Bentuk persegi seperti ini adalah note yang berisi tentang decision. Maksudnya decision ini adalah si decision maker bisa secara mudah atau secara bebas untuk mengambil keputusannya. Contohnya adalah yang kotak seperti ini adalah beli atau enggak beli gitu ya. Beli atau enggak beli gitu kan. Beli, tidak beli. Tidak beli, sorry. Dan selanjutnya beli, tidak beli, terus jual, tidak jual, pergi, tidak pergi, di mana decision maker itu bisa mengambil keputusannya gitu. Oke, kita lambangkan dengan yang berbentuknya adalah segi 4. Jadi yang dimana pengambil keputusan itu bisa mengambil keputusannya secara bebas atau secara independen gitu ya. Nah, sedangkan yang bentuknya change atau yang bentuknya bulat seperti ini itu menandakan adanya probabilitas event itu tuh belum pasti terjadi. Contohnya adalah hujan tidak hujan gitu ya, dimana decision maker itu nggak bisa memutuskan apakah hari ini akan hujan atau enggak, kita nggak tahu ya. Jadi chance note ini yang bentuknya bulat ini berarti dia ada event yang bentuknya adalah probabilitas. Misal contohnya adalah hujan atau tidak hujan, sahamnya naik atau sahamnya turun dan lain sebagainya. Nah, di sini kan kita sebagai decision maker nggak bisa memastikan sahamnya itu besok naik atau enggak, atau nanti malam hujan atau enggak dan selanjutnya. Jadi ada dua notes yang penting di decision tree, yaitu notes yang berbentuknya kotak, yaitu untuk yang sifatnya adalah keputusan di mana pembuat kebijakan atau decision maker itu bisa mengambil keputusannya secara bebas gitu ya, bisa beli nggak beli atau jual nggak jual, itu kan decision maker bisa mengambil keputusannya ya. Sedangkan yang change note ini adalah yang bentuknya lingkaran, dia sifatnya adalah probabilitas atau belum pasti event itu akan terjadi. Contohnya adalah hujan tidak hujan, naik atau turun sahamnya dan selanjutnya gitu ya. Nah, ini contoh aplikasi dari decision tree. Contohnya adalah teman-teman punya uang ya, uangnya mau diinvestasikan ke dalam 3 alternatif gitu ya. Alternatif yang pertama adalah teman-teman bisa investasi ke dalam stok atau dalam saham gitu ya. Investasi yang kedua, teman-teman bisa investasi uangnya ke dalam mutual fund. Sedangkan investasi yang ketiga, teman-teman bisa ambil investasikan ke dalam bentuk bonds gitu ya, di mana setiap alternatif yang teman-teman pilih itu ada probabilitasnya. Maksudnya probabilitas di sini adalah misal di saham ada kemungkinan sahamnya itu growing dan declining gitu ya. Itu juga untuk mutual fund ada kemungkinan mutual fundnya itu bisa naik bisa turun. Gitu juga dengan bonds, bisa naik dan bisa turun dengan probabilitas adalah 0,4 dan 0,6 gitu ya. Oke, paham ya. Jadi teman-teman di sini kasusnya teman-teman punya uang mau investasi, ada 3 alternatif pilihannya, yaitu teman-teman bisa investasi ke dalam stok, investasi ke dalam mutual fund, atau teman-teman bisa investasi ke dalam bentuknya bonds gitu ya. Dimana setiap alternatif bisa naik atau turun gitu, sahamnya bisa naik atau turun, mutual fundnya bisa naik atau turun dan selanjutnya ya, dengan probability adalah 0,4 dan 0,6. Kira-kira cara menggambarkannya ini ke dalam decision tree gimana sih? Hal yang pertama adalah teman-teman gambar dulu adalah teman-teman yang di sini yang ujungnya adalah apa? Memutuskan mana yang dipilih gitu ya. Maka yang dibentuk adalah kotak.
Di mana kotak ini tadi yang seperti saya katakan, kotak ini adalah yang bentuknya adalah keputusan, di mana decision maker bisa ngambil keputusannya. Nah, tadi ada 3 alternatif, berarti teman-teman bisa ngambil keputusannya adalah mau investasi ke alternatif 1, alternatif 2, atau alternatif 3. Mau stock, mau mutual fund, atau mau bond, gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Di mana di setiap alternatif itu ada kemungkinan bisa naik atau bisa turun. Berarti di setiap alternatif ya, alternatif pertama, alternatif kedua, alternatif ketiga, ada hal yang nggak pasti, yaitu setiap investasinya bisa naik atau turun. Maka kita masukkan lingkaran ini, bisa naik atau bisa turun. Itu juga yang mutual fund, bisa naik, bisa turun. Itu juga yang bond, bisa naik, bisa turun gitu ya. Ini katakanlah grow, yang ini decline. Ini grow, yang ini decline. Gitu juga yang ini grow, yang ini decline gitu ya. Nah, grow dan decline-nya berapa probabilitasnya? Kita masukkanlah. Yang grow adalah 0,4, Bu. Oke, ini 0,4. Yang decline adalah 0,6. Oke, 0,6. Dan selanjutnya kita tulis 0,4 dan 0,6. Di sini juga 0,4 dan 0,6. Gitu ya. Paham ya sampai sini? Nah, selain itu kita tuliskan apa lagi? Kita tuliskan seperti ini. Sip, gitu ya. Kita jangan lupa tuliskan adanya payoff. Payoff itu apa? Payoff itu adalah ketika kita investasi stok contohnya, lalu sahamnya tersebut naik, maka kita bisa dapat berapa sih dari pilihan tersebut ketika outcome-nya adalah growing. Oh, kita bisa dapat 70, katakanlah ini satuannya adalah dolar gitu ya. Oh, bisa dapat 70 dolar. Oh, kalau decline, oh kita bisa rugi 13 dolar ya kan. Tadi kalau decline rugi 13. Kita tulis di sini payoff-nya berarti minus 13. Gitu juga mutual fund. Kalau growing dapat berapa kita? Oh, dapat 53. Di sini kita tulis 53. Oh, kalau declining, oh minus 5, Bu. Kita rugi 5 dolar. Oke, di sini minus 5 dolar. Nah, oke sampai sini paham ya. Nah, kenapa Bu yang di bond? Yang di bond ini langsung jadi 20, Bu. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di tabelnya di sini, bond di sini mau sahamnya naik, mau bondnya naik, utangnya naik atau utangnya turun gitu ya. Bondnya naik atau bondnya turun, itu sama-sama teman-teman akan dapat 20. Means teman-teman mau investasi bond pasti akan dapat 20, mau itu naik atau turun gitu kan. Makanya di sini bonds-nya adalah peluangnya adalah 1 atau pasti. Jadi kalau teman-teman investasi bond mau bonds-nya naik atau turun, teman-teman akan dapat 20. Maka di sini kita nggak pakai hal chance note seperti ini, kita langsung aja bonds-nya adalah 1 gitu ya. Maksudnya probability-nya 1 karena pasti kalau teman-teman investasi bond pasti dapat 20 dolar. Paham ya cara bikinnya ya? Kenapa pertama di sini kotak? Karena sebagai decision maker kita bisa memilih mau alternatifnya adalah stok, MF, mutual fund atau bond gitu ya. Dimana setiap alternatif itu punya kemungkinan dia bisa growing, bisa decline. Itu juga yang mutual fund bisa growing, bisa decline. Sedangkan yang bond kenapa langsung 1? Karena mau naik, mau turun tetap dapatnya 20 ya kan, mau naik mau turun tetap 20. Makanya di sini langsung 1 adalah 20 gitu. Maksudnya probability-nya dia pasti terjadi. Kalau teman-teman pilih bond, pasti teman-teman akan dapat 20 dolar. Paham ya sampai sini? Oke, ini decision tree masih simple. Jadi decision tree itu ada 2 hal yang perlu diingat. Note-nya itu ada yang bentuknya kotak yang isinya adalah keputusan, sedangkan yang bentuknya lingkaran itu adalah chance note atau event yang belum pasti outcome-nya gitu ya. Oke. Nah, dalam ketika kita mengambil keputusan, kita bisa menggunakan salah satu parameter yaitu EMV. EMV itu apa? EMV itu adalah expected monetary value gitu ya. Oke, setelah kita bikin decision tree seperti ini, terus kita mau milih yang mana nih? Kan kita nggak tahu nih kita mau milih yang mana gitu ya. Udah bikin decision tree-nya kayak gini ya. Kira-kira kita mau milih mana? Kan kita pertanyaannya adalah teman-teman harus memilih stok, mutual fund atau bonds gitu ya. Udah bikin decision tree. Nah, caranya adalah dengan EMV. EMV itu apa? EMV itu adalah kumulatif dari probabilitas dan payoff dari setiap alternatifnya. Maksudnya apa tuh, Bu? Maksudnya adalah, nih misal kita mau lihat EMV-nya stok, EMV stok
EMV stock, stock, EMV stock. Berapa EMV stock? EMV stock didapatkan dari probability-nya kalau stoknya growing berapa? Oh, 0,4. Oke, 0,4 ya. Dikalikan dengan payoff-nya ketika dia growing yaitu 70 ya kan, 0,4 dikalikan dengan 70 ya. Ditambah namanya juga kumulatif. Ditambah ketika kalau stoknya turun probability-nya berapa? 0,6 dikali dengan payoff-nya berapa kalau di oh minus 13 Bu ya, minus 13 gitu ya. Kira-kira dapat berapa ini kalau stok? Coba tolong dihitungkan. 20,2 Bu. Ya 20,2 gitu ya. Coba sekarang kalau mutual fund gimana Bu? Oke, mutual fund ya tinggal dikalikan aja. Tadi mutual fund kita cari. Kalau growing berapa? Growing probability-nya 0,4 ya, 0,4 dikali payoff-nya adalah 53 ya. Ditambah dengan probability-nya kalau mutual fund decline 0,6 gitu ya. Dikalikan dengan payoff-nya adalah minus 5. Kira-kira berapa ini? Ada yang udah ngitung 0,4 kali 53 ditambah 18,2. Berapa? 18,2 Bu. 18,2 gitu ya. Nah kalau yang bonds berapa tuh Bu EMV-nya? EMV-nya ya udah dia 1 kali 20 karena kalau kamu pasti akan dapat 20 gitu ya. Nah, oke. Nah kita udah dapat masing-masing EMV-nya. Terus kita mau pilih yang mana nih Bu? Kita cari yang highest EMV-nya gitu ya. Ya yang paling tinggi mana? Oh yang paling tinggi adalah yang stock. Berarti kita pilihlah yang stock gitu ya. Jadi biasanya EMV ini digunakan untuk keputusan-keputusan yang konsekuensinya atau hasilnya itu berupa uang atau bisa dikuantifikasikan gitu ya dalam bentuk uang gitu ya. Tadi kan bentuknya uang ya dalam dolar gitu ya. Kita bisa pakai expected value of money gitu ya. Gimana caranya? Kita cari calculating expected value-nya. Tadi ya EMV dapatnya dari probability kumulatif dari probability dan payoff dari masing-masing alternatifnya. Lalu mana yang mau kita pilih? Kita pilih yang nilainya paling tinggi. Yang tadi contohnya yang paling tinggi adalah EMV-nya si stock gitu ya, 20,2 gitu. Maka kita pilih alternatifnya adalah yang stock gitu ya. Oke. Paham ya? Jadi EMV salah satu parameter yang digunakan untuk mengambil keputusan gitu ya. Nah, contoh EMV yang lainnya ada situasi kamu punya tiket nih, tiket lotre gitu ya. Tiket lotre ini ada tiket undian gitu lah. Tiket undian ini punya kesempatan yang kamu punya itu punya peluang bisa dapat $10 dengan peluang adalah 45% dan nggak dapat apa-apa dengan peluang 55%. Tahu ya kenapa yang satunya 45, satunya 55? Karena ya namanya probabilitas maksimalnya adalah 1. Kalau kamu atau 100% gitu ya. Kalau kamu kalah punya peluang 45%, berarti ya punya peluang menang adalah 55%. Paham ya? Ini cuma konsep sederhana aja gitu ya. Nah, punya tiket ya, tiket kamu tuh bisa punya peluang menang adalah $10 dengan probabilitas adalah 45% dan bisa juga kamu kalah nggak dapat apa-apa dengan probabilitas 55%. Nah, terus ada teman kamu nih, teman kamu nawarin tiket yang dia miliki ke kamu. Tiket nih, tiketku ini lebih canggih dari kamu karena tiketku ini punya peluang untuk menang dapat $25 kan, tempatmu cuma bisa dapat $10 nih, tempatku bisa dapat $25, tapi peluangnya adalah 20%. Dan nggak dapat apa-apa atau nothing gitu ya dengan peluang 80%. Tapi aku mau nih ngasih tiketnya ke kamu, asalkan kamu harus bayar $1 ke aku, gitu ya. Paham ya sampai situ ya? Jadi kamu punya tiket kamu itu punya peluang dapat $10 dengan peluangnya adalah 45% dan nggak dapat apa-apa dengan peluang 55%. Sedangkan teman kamu yang nawarin tiketnya ke kamu, oh nih aku punya tiket peluangnya adalah bisa dapat $25, tapi probabilitas dapat $25 adalah 20%.
Nah, sedangkan nggak dapat apa-apa dengan peluang 80%. Tapi kalau kamu mau dapat tiketku, kamu harus bayar $1 ke aku. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira kamu, teman-teman ini, si orang tersebut yang punya tiket itu, kamu akan keep atau akan beli tiket teman kamu gitu. Ini nggak usah pakai EMV dulu, nggak usah pakai ngitung. Saya mau polling mau beli atau keep tiket. Pakai insting aja, launch polling. Ayo, nggak ada jawaban salah benar kok. Ini cuma feeling aja kayak. Kalau teman-teman dalam situasi ini, kira-kira teman-teman mau beli atau keep tiketnya sih? Jadi tiket kamu bisa peluang $10 menang gitu, tapi peluangnya adalah 45%. Teman kamu punya kesempatan tiketnya adalah $25 bisa menang $25, tapi peluangnya adalah 20%. Tapi kamu tetap harus bayar $1 ke dia, baru dia mau ngasih tiketnya ke kamu. Kira-kira, nggak usah pakai ngitung dulu ya. Kira-kira teman-teman mau keep atau beli tiket temennya? Oke, polling ya, isi pollingnya buat fun aja sih ini. Nggak usah lihat slide selanjutnya gitu ya. Menurut teman-teman, kalau teman-teman suruh milih yang mana nih, beli atau keep tiket? Oke, masih ada 6 orang lagi nih yang belum voting, 5 orang lagi yang belum voting, 4 orang lagi. Ini nggak ada salah bener sih sebenarnya. Oke, kalau nggak ada lagi saya end polling. Ternyata dari hasilnya adalah kebanyakan keep tiketnya aja. Yang beli cuma 21%, sisanya adalah keep tiketnya, 79%-nya adalah keep tiket. Ternyata lebih banyak keep tiket aja ya daripada harus beli gitu ya. Nah, kita lihat kalau via EMV, kalau menurut EMV kayak apa sih? Nah, kalau menurut EMV berarti yang harus kalian putuskan apa di sini? Kalian mau beli atau mau keep gitu kan? Ya. Nah, di sini ada hal yang teman-teman mau putuskan. Di sini kenapa bentuknya kotak? Karena adalah sesuatu maker ambil gitu ya keputusan itu. Keputusannya adalah mau keep ya atau trade atau tukar tiketnya gitu ya. Ya. Oke, paham ya di sini? Keputusannya ada dua, mau beli atau mau keep tiket yang teman-teman punya gitu ya. Nah, di setiap keputusan ini ada peluang ya. Tadi ada peluang, maka di sini bentuknya adalah lingkaran. Peluangnya apa? Peluangnya ketika keep bisa tiket tersebut kalian bisa menang atau juga bisa lose gitu ya, bisa kalah gitu ya, nggak dapat apa-apa. Gitu juga kalau kalian beli atau tukar tiket kalian ke teman kalian bisa menang atau juga bisa nggak dapat apa-apa gitu ya. Paham ya? Nah, kalau kalian keep tiketnya dan kalian menang tadi kan dengan peluang 0,45 ya, kalau menang dan keep tiket tadi ya, tiket kalian kan bisa dapat $10 dengan peluang 0,45, itu juga nggak dapat apa-apa dengan peluang 0,5 gitu ya. Di sini payoff-nya adalah 10, sedangkan kalau nggak dapat apa-apa payoff-nya adalah 0 gitu. Nah, beda hal kalau kalian beli tiket bisa menang dan bisa kalah gitu ya. Kalau menang, kalian bisa dapat 25 gitu ya. Dan kalah nggak dapat apa-apa. Tapi kenapa di sini payoff-nya minus 1 dan 24? Karena tadi teman-teman kan bilang, saya bilang di awal, kalau kalian beli, kalian harus keluarin $1. Means that kalau kalian kalah pun, nggak cuma kalian nggak dapat apa-apa, kalian tetap harus bayar $1, which is berarti ini minus 1. Itu juga kalau kalian menang, walaupun kalian dapat 25, kalian kan buat $1-nya buat beli gitu ya, beli tiketnya. Maka di sini adalah 24 gitu ya. Nah,
Terus gimana Bu? Kita mau cari yang trade ticket atau keep ticket ya? Kita lihat EMV-nya dari masing-masing alternatif. EMV trade ticket ya, EMV trade ticket berapa? Oh, EMV trade ticket itu yang ini. Ya tinggal kita lihat 0,2 ya dikali dengan 24 dikali 24 ditambah 0,8 dikali minus 1 ya, di sini ya didapetin adalah 4. Sedangkan EMV yang keep ticket adalah tinggal kali 0,45 dikali 10 ya ditambah dengan 0,55 dikali dengan 0 atau kalian akan dapatkan adalah 4,5. Manakah alternatif yang akan kalian pilih? Kalian akan pilih yang EMV-nya paling besar yaitu 4,5 ya kan? Tadi kan rules-nya gitu. Kalau kalian mau ngambil keputusan pakai EMV, carilah EMV yang paling tinggi. EMV yang paling tinggi di sini adalah EMV yang keep ticket, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, masih mudah ya. Nah, lagi ada 2 game. Ini main-main lagi kita. Ada 2 game. Ada 2 game, game pertama dan game kedua. Game pertama dengan probability 50-50, kalian bisa dapetin menang $30 atau rugi $1. Dan game kedua dengan probability yang sama yaitu 50-50, kalian bisa menang $2.000 dan kalah atau rugi $1.900. Kira-kira tanpa kalian ngitung EMV gitu ya, tanpa ngitung EMV ya nih. Kira-kira kalian akan pilih game 1 atau game 2 sih? Bentar saya kasih ini. Kalian akan pilih game 1 atau game 2 sih? Silahkan pollingnya. Game 1 sama-sama ya, ini 50-50 ya peluangnya ya. Game 1 kalian bisa menang $30 tapi ruginya minus 1. Kalau game 2 kalian menangnya adalah $2.000, kalau kalah rugi minus 1.900. Sama probability-nya 50-50. Ayo kira-kira kalau menurut kalian akan pilih yang mana sih? Ayo, masih ada 6 orang lagi. 5 orang lagi. 4 orang lagi. Oke, 4 orang lagi. Ayo, 4 orang lagi. 3 orang lagi. Wah. Dipilih. Oke, saya end polling ya. Ternyata dari sini kita bisa lihat kalau udah share ya. Ternyata teman-teman lebih milih game 1 daripada game 2. Di game 1 ada 71% orang milih game 1 ya, daripada yang di game 2 adalah 29%. Walaupun sama ya, probability-nya adalah 50-50 gitu ya. Oke. Nah, gimana kalau kita ngitung pakai EMV, Bu? Oke, kita ngitung pakai EMV. Ya, stop result ya. Kita ngitung pakai EMV. Pakai EMV berarti kita punya 2 kemungkinan ya. Oke, kita pakai EMV. Ada 2 kemungkinan, teman-teman. Tadi ada 2 hal yang akan diputuskan, yaitu mau game 1 atau game 2. Makanya di sini adalah kotak. Lagi-lagi saya highlight kenapa di sini kotak. Karena yaitu keputusan ya. Kalau keputusan berarti kan notes-nya adalah yang kotak, gitu ya. Ada game 1 dan game 2, gitu ya. Oke. Nah, di game 1 ada kemungkinan teman-teman bisa menang atau bisa kalah gitu ya, lose. Atau di game 2 juga punya kemungkinan menang dan kalah. Di mana probability menang di game 1 dan game 2 sama ya, untuk menang dan kalah adalah 0,5, 50-50. Di mana konsekuensinya atau payoff-nya kalau menang di game 1 dapat $30, kalau kalah rugi $1. Di game 2 kalau menang dapat $2.000, kalau kalah rugi $1.900, gitu ya. Oke. Nah, kalau pakai EMV, coba kita lihat hitung ya. Kenapa bisa 14,5, Bu? EMV game 1 14,5 didapatin dari
0,5 ya kan dikali dengan 30 ya di sini ya 0,5 dikali dengan 30 ditambah dengan ini 0,5 lagi dikali dengan minus 1. Oke, kalian akan dapetin nilai sekian gitu ya. Sedangkan di game 2, EMV game 2 ternyata lebih besar teman-teman, $50. Mungkin teman-teman bisa hitung sendiri ya, 0,5 dikali dengan 2000 ditambah 0,5 dikali dengan minus 1900. Ternyata tetap EMV kedua itu lebih besar. Tapi kenapa ya teman-teman lebih milih game 1 gitu ya? Pertanyaannya, are you sure you want to choose game 2 over game 1 gitu ya? Benar yakin mau milih game 2 daripada game 1 walaupun EMV-nya lebih besar? Ternyata sama teman-teman. Jadi ini ada sebuah eksperimen. Jadi ini adalah eksperimen sebenarnya. Jadi ada sebuah eksperimen tentang EMV ini, gitu ya. Kepada orang-orang gitu partisipannya disuruh milih game 1 atau game 2, gitu ya. Ternyata meskipun game 2 itu lebih gede EMV-nya, lebih besar EMV-nya, tapi game 2 ini lebih beresiko, Bu. Game 2 is to be riskier than game 1. Ya, lebih beresiko daripada game pertama, sehingga teman-teman orang-orang partisipan yang masuk ke dalam eksperimen itu lebih milih pada game 1 gitu ya. Maka itu tadi saya bilang EMV ini adalah salah satu parameter untuk mengambil keputusan, tapi bukan satu-satunya parameter untuk mengambil keputusan gitu ya. Kenapa? Karena di EMV ini dia nggak capture risk attitude, jadi nggak ada mempertimbangkan risk attitude dari seseorang. Maksudnya di sini gimana, Bu? Maksudnya di sini nih, misal saya tanya ke salah satu di sini ya, mungkin ada orang yang risk averse, ada orang juga yang risk seeking. Maksudnya apa tuh, Bu? Misal saya bilang, oke, siapa yang dalam situasi COVID ini siapa yang berani keluar berpergian tanpa pakai masker, gitu ya? Mungkin atau siapa yang mau keluar berpergian nggak pakai prokes gitu. Mungkin orang yang nggak berpergian nggak pakai masker, nggak pakai prokes, bisa jadi dia risk seeking. Risk seeking itu apa? Dia suka ngambil resiko gitu ya. Orang ada kan tipikal orang yang suka ngambil resiko, nggak cuma tentang COVID. Misal saya bilang, oh siapa yang di sini mau saya ajak nonton ikutan main roller coaster tertinggi sedunia gitu ya. Mungkin ada yang langsung, Bu, saya hajar, Bu, mau gitu. Ada yang mikir-mikir lagi, aman nggak ya, resiko nggak ya, gitu kan. Pasti ada ya di dalam, ketika kita ngambil keputusan, ada orang yang, oke, saya mau, Bu, saya siap dengan semua resikonya gitu. Ada yang berpikir berkali-kali untuk ngambil keputusan. Nah, ketika di EMV ini tuh nggak mengconsider tentang risk attitude seseorang. Jadi, asalkan EMV-nya lebih tinggi, ya itu yang akan dipilih. Padahal kan manusia itu dilengkapi dengan feeling itu ya, sensing itu ya, sense untuk ini resiko nggak ya gitu ya. Nah, EMV ini nggak capture risk attitude, jadi dia cuma considering expected payoff-nya atau dollar value-nya tadi, dolarnya tadi ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita kembali lagi ke game 1 dan game 2, kalau teman-teman milih game 1 terus main 10 kali, terus habis itu kalian kalah, palingan kalian rugi cuma minus $10 yang ya oke lah gitu ya, masih bisa ke cover. Nah, kalau ke game 2 kalian kalah 10 kali, kalian bisa rugi $19.000. Maka itu si pilihan kedua tadi, game kedua itu lebih berisiko. Dan EMV meskipun EMV-nya besar, tapi EMV ini nggak mengconsider atau nggak mempertimbangkan resiko atau risk attitude dari orang yang atau decision maker yang ngambil keputusannya gitu. Nah, sekarang main lagi nih. Ada dua alternatif, ya. Alternatif pertama, alternatif A, saya akan berikan $10.000 secara pasti ke kalian. Alternatif kedua, kalian bisa dapetin $18.000 dengan peluang 70%, atau kalian bisa gagal atau rugi $4.000 dengan probabilitas 30%. Kira-kira tanpa ngitung EMV, ya, kalian akan milih yang mana sih? Bentar. Pilih yang A atau yang B?
Yang A tadi saya kasih kalian pasti $10.000, yang B adalah 70% kalian bisa dapat $18.000 dan 30% dapat $4.000. Rugi $4.000. Oke, coba dipilih tanpa harus ngitung dulu. Oke, masih ada yang belum join, belum ngisi. Ayo satu lagi. Oke, saya end aja deh. End polling. 74% dari teman-teman ini memilih alternatif 1. Dan yang alternatif B adalah yang 26%. Dari sini aja udah kelihatan gitu ya. Orang-orang yang risk averse itu pengennya hal-hal yang pasti yang resikonya lebih rendah. Di sini kelihatan kalau teman-teman di kelas kita ini banyak kan risk averse gitu ya. Yang mana ambil yang pasti-pasti nggak beresiko gitu ya. Alternatif A kan pasti gitu ya. Sedangkan alternatif B ini kan dia beresiko ya, karena masih ada risiko kalian gagal atau rugi $4.000. Bisa kelihatan di sini ternyata banyak kan risk averse gitu ya daripada risk seeking. Jadi risk averse itu orang yang nggak suka resiko, gampangannya gitu ya. Sedangkan risk seeking itu orang yang suka sama resiko gitu ya. Nah ternyata banyak yang A. Tapi kalau kita lihat pakai EMV, kira-kira yang A ini kan berarti EMV-nya adalah 10.000 ya. 10.000 ya kan? Karena dia udah pasti ya dapat 10.000. Kalau EMVB berapa tuh? 0,7 dikali 18.000. 11.400. Oh ya, ditambah 0,3 dikali dengan minus 4.000. Berapa tadi? 11.400. Kalau lihat MV, berarti kan harusnya kalian pilih alternatif B gitu ya. So that's why kadang-kadang EMV ini nggak bisa langsung dipakai gitu ya, karena dia tidak mengconsider risk attitude dari seseorang gitu. Nah, oke, kita punya alternatif A dan alternatif B gitu ya. Ternyata yang paling besar EMV-nya adalah alternatif B. Oke. Saya kasih lagi nih alternatif C. Alternatif C ya. Itu kalian punya kesempatan menang dengan 70% sama kayak alternatif B, tapi dapatnya adalah 24.600. Dan bisa nggak dapat bisa rugi gitu ya 19.400 dengan peluang adalah 30%. Nah kira-kira lagi-lagi saya akan polling harus kira-kira kalau suruh milih teman-teman akan milih yang B atau yang C ya, kan sama-sama nih peluangnya 70% sukses. 70% sukses, sama-sama 70% sukses dan 30% gagal ya. 30% gagal. Kalau yang B dapatnya 18.000 kalau sukses, tapi kalau gagal 4.000, rugi 4.000. Sedangkan yang C kalau berhasil dapat 24.600, kalau gagal kalian bisa rugi 19.400. Kira-kira teman-teman milih mana ya? Ya, coba saya lihat pollingnya tadi. Oke, ayo dipilih B atau C? Masih ada yang belum menjawab? Ini nggak ada salah benar kok sebenarnya. Cuma saya pengen tahu eksperimen di kelas ini sih. Oke, ini kayaknya 4 orang yang nggak pernah ngasih jawaban. Dia kuliahnya sambil ini deh, sambil disambi-sambi ya, disambi rebahan ketiduran. Oke, lihat ya, end polling. Lagi-lagi di sini teman-teman lihat ternyata banyakan yang milih yang B daripada yang C gitu ya. Ntar share result. Ternyata di sini lebih banyak yang milih B. Yang B yang milih ada 79%, yang C adalah 21%. Kalau teman-teman ngitung alternatif C ini EMV-nya berapa sih? Sama Bu, 11.400. Sama ya. Kenapa 0,7? Ntar sorry. 0,7 0,7 dikali dengan 24.600
ditambah dengan 30% dikali dengan 19.400. Ternyata hasilnya sama ya, 11.400 gitu. Nah, EMV-nya sama nih, tapi ada rasa yang berbeda. Nah, memang EMVB ya, EMVB sama EMVC itu kan sama ya. Tapi apakah dia benar-benar ekuivalen gitu? Apakah dia benar-benar sama gitu ya? Enggak kan, rasanya enggak sama ya. Walaupun sama-sama EMV-nya sama, tapi kelihatannya beda Bu ya. 70% 18.000, 30% 4.000 dan selanjutnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat yang C ternyata lebih beresiko daripada yang B. Tadi dilihat lagi, ternyata di eksperimen yang selanjutnya yang terakhir ini, banyak kan teman-teman tetap risk averse gitu ya, lebih suka hal-hal yang nggak beresiko. Yang di alternatif B kan tidak terlalu beresiko kayak yang di C gitu ya. Meskipun EMV-nya sama gitu. Nah, konklusinya adalah EMV itu nggak mempertimbangkan risiko gitu ya, risiko dari pengambil keputusannya gitu ya. Oke, ntar ini kenapa saya stop share dulu, kenapa error pen saya ya. Bentar ya. Bentar. Nah, di sini berarti di sini EMV itu nggak mempertimbangkan tentang risk attitude seseorang gitu ya. Nah, di sini di tahun 1713 si Nicholas Bernoulli ya, dia mengatakan bahwa membuat eksperimen gitu ya. Ada eksperimennya tentang apa? Tentang koin gitu ya, melempar koin gitu ya. Kalau kalian melempar koin pasti ada dua kemungkinan, yaitu bisa dapat head atau tails gitu ya. Nah, di sini dikatakan kalau kalian dapat tails gitu ya, ketika kalian lempar koin dapat tails, yang pertama kalian akan dapat $2, tails yang kedua kalian akan dapat $4, tails yang ketiga kalian dapat $8 dan selanjutnya. Tails yang keempat kalian dapat $16 dan selanjutnya. Nah, kira-kira kalian akan main berapa kali tuh gitu ya? Harusnya orang akan main terus karena kan ya cuan terus kan ya, dapat uang terus gitu ya. Tapi ternyata di sini dari eksperimennya si Petersburg paradox ini, si Bernoulli ini bilang orang tuh nggak main terus gitu ya, walaupun sebenarnya EMV-nya tuh naik terus, dollar value-nya atau uangnya tuh naik terus, tapi kenapa orang itu nggak pengen main terus ya gitu. Nah, 25 tahun kemudian si Nicholas Cousin, si Daniel Bernoulli, dia punya solusi. Kenapa ya orang nggak main terus ya, atau nggak ada satu titik dia tuh udah nggak pengen main gitu ya. Di sini ada konsep namanya utility. Sorry, pen saya lagi error. Jadi di sini ada konsep namanya utility. Apa itu konsep utility? Konsep utility itu kalau saya suka ngomongnya itu kayak happiness gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita ngomongin tentang $1.000 atau kita ngomongin tentang 10 juta, 1 miliar dan selanjutnya. Mungkin 1 miliar buat saya itu besar gitu. Atau 10 juta itu buat saya udah besar gitu ya. Tapi bisa jadi buat crazy rich Indonesian gitu ya, 1 miliar itu kayak receh. Make sense ya, karena kadang-kadang yang kita rasakan sama orang lain rasakan itu bisa beda dari satu value yang sama gitu ya. Value-nya sama-sama 10 juta tapi bisa jadi buat satu orang itu utility-nya gitu ya. Katakanlah namanya utility-nya. Utility-nya itu bisa lebih tinggi dan sedangkan buat saya lebih rendah dan selanjutnya gitu ya. Paham ya? Jadi nggak melulu ngomongin tentang dolarnya aja, dolar value-nya seperti di EMV, tapi ternyata bisa jadi uang tertentu itu bisa
happiness-nya atau rasanya tuh beda dari satu orang dengan orang lain gitu ya. Nah, itu namanya konsep utility yang dikenalkan oleh Daniel Bernoulli gitu. Nah, satu orang sama orang lain itu punya utility yang beda. Nah, di konsep tersebut dikatakan bahwa suatu titik utility itu akan melandai, flat baru nanti akan dia melandai gitu, para flatting gitu ya. Maksudnya apa? Nggak cuma uang deh. Kalian misal ngomongin tentang makanan, udah pada makan siang ya, ngomongin tentang makanan gitu ya. Ngomongin tentang makanan, kalian bisa lapar, terus kalian makan nih, makan burger, let's say. Burger pertama enak nih gitu ya, utility-nya naik gitu ya, happiness-nya naik gitu ya. Burger kedua, oke, masih naik lagi. Burger ketiga, 4, 5, 6, sampai kalian di satu titik kalian pastikan kayaknya enak gitu ya. Nah, happiness-nya itu atau utility-nya itu flatting gitu. Karena atau bahkan nanti lama-lama kurvanya menurun karena bisa jadi value itu tuh di satu titik itu tuh udah nggak menarik lagi gitu. Nah, itu kenapa di awal di konsepnya si Sopo tuh tadi si Bernoulli itu tuh kenapa orang nggak pengen main lagi gitu ya, padahal kan harusnya main terus kan sampai tak hingga gitu. Karena konsep utility ini, dari utility itu ada satu titik dia mulai flattening sampai akhirnya decline gitu. Jadi di sini nantinya kita nggak cuma ngitung atau memutuskan sesuatu tuh nggak cuma dengan EMV, tapi kita bisa menggunakan expected utility gitu ya, atau utility tadi, expected utility gitu ya. Utility di sini atau happiness ini nanti bisa kita gunakan. Dan bedanya sama EMV di utility ini, dia bisa mengcapture risk appetite seseorang. Jadi di sini nanti bisa dilihat, oh orang yang risk averse itu utility-nya, fungsinya atau kurvanya itu biasanya bentuknya seperti ini, concave, convex dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang risk seeking itu seperti ini gitu ya. Karena utility setiap orang berbeda, ketika kita program kita bisa tahu orang ini tuh masuknya risk averse, risk seeking atau bahkan risk netral gitu ya. Orang yang risk netral ini biasanya orang yang ngikutin dengan EMV gitu ya. Jadi orang yang EMV itu yang sama dengan EMV, dia adalah orang yang risk netral. Tapi most likely orang di dunia ini tuh jarang banget yang risk netral. Orang akan cenderung risk averse atau risk seeking gitu ya. Makanya ini menarik, kenapa di decision teori ini atau decision analysis, teori keputusan ini tuh nggak cuma ngomongin tentang OR, karena kita akan ngomongin juga tentang ergo, terlebih dengan kognitif ergonomi, karena kalau kita ngomongin pengambilan keputusan, kita nggak bisa terlepas dari sisi human-nya gitu ya. Di sini contohnya adalah risk attitude-nya, makanya saya punya juga bimbingan S2 gitu ya, bareng Bu Rini yang di ergonomi, tentang risk attitude ini. Jadi eksperimen tentang risk attitude dan tingkat kecemasan selama COVID-19. Ternyata misal ketika dikasih framing yang berbeda, nanti kita di pertemuan terakhir kita akan ngomongin tentang framing gitu ya. Ketika orang diberi kata-kata yang positif gitu ya, misal menang, sehat dan lain sebagainya, orang itu cenderung risk averse gitu ya. Itu nanti namanya prospek teori. Nah, ketika orang dikasih kata-kata kalah, seeking gitu. Nanti ada salah satu mahasiswa S2 penelitian tentang itu. Jadi ternyata decision analysis ini nggak melulu tentang operation research atau research operasi, tapi juga memasukkan sisi human-nya ke dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, minggu depan ya kalau saya akan ngomongin ini dalam satu waktu, kayaknya kita juga nggak akan sampai gitu ya, karena ini cukup banyak materinya. Kita depan akan belajar gimana sih caranya biar kita rasional dalam mengambil keputusan, tapi kita akan mengajar tentang hal-hal dasar tentang decision theory gitu ya. Tentang 5 rules dalam decision theory. Minggu depan kita akan belajar tentang or rule, tentang equivalent or continuity rule, tentang substitution or independent rules dan rules. Mungkin teman-teman kalau ada kata udah penasaran banget nih decision theory, mungkin teman-teman sebelum kita asinkron dengan lihat video saya juga udah ada di situ. Dan materi juga sudah saya kasih di Google Classroom. Jadi ketika kita sinkron, kita cuma meng-highlight apa aja yang perlu didiskusikan atau biar lebih jelas lagi. Gitu untuk hari ini.
Minggu depan kita akan belajar lagi tentang decision theory dan sedikit mungkin tentang value of information kalau kita bisa nyampe ke situ ya. Jadi hari ini adalah tentang decision tree dan EMV juga pengenalan sedikit tentang expected utility. Jadi EMV ini bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan salah satunya gitu ya, salah satu parameternya bisa kita gunakan untuk ambil keputusan, tapi nggak semata-mata dalam mengambil keputusan itu kita cuma bisa pakai EMV gitu. Kita bisa pakai parameter lain, salah satunya adalah utility ini gitu ya, expected utility. Gitu teman-teman, untuk hari ini mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Tadi kayak mungkin yang untuk Mercy udah di absen sama Mas Syukron ya, yang dari TI kayaknya datang semua nih, ada Intan, ada Olive, sama ada Fakhrudin. Gitu. Izin Bu, ini ya. Oh iya, silakan. Bu, boleh agak diterangkan yang tadi, yang rumus tadi itu apa sih Bu? Yang EU, ya sigma setengah itu Bu, yang sebelum ini kelihatannya ya Bu. Oh itu peluangnya kan, kalau peluang apa sih, peluang dalam head end ini yang EU-nya ini. Iya Bu. Nah kalau ini kan expected utility ini dia salah satunya peluangnya kan bisa setengah gitu ya. Tadi yang tentang gamenya tadi kan, kalau tails, head and tails kan setengah ya peluangnya. Iya. Ya K-nya di sini tuh, tadi di sini K-nya itu adalah uang yang dia terima gitu ya, K-nya ini loh. Sama gitu ya. Jadi kan misal kalau andai kata pertama kali dia menang kan probability-nya adalah setengah ya, dikali dengan $2 ya kan, kalau dia menang dapat $2 gitu kan. Nah kenapa ini seperempat kan, permainan pertama adalah setengah, main kedua juga menangnya adalah setengah kan, probability-nya berarti setengah kali setengah jadi seperempat dan selanjutnya. Banyaknya permainan ya Bu, yang K-nya itu ya. Uangnya berapa gitu. Yang dua baru uang gitu. Oke, terima kasih Bu. Gitu sih. Kalau yang U itu apanya ya Bu ya? Kalau tadi itu Bu. Utility sih. Nah ini utility ini tiap orang bisa beda gitu. Nah nanti utility biasanya itu orang bisa beda. Misalnya Mas Imam sama yang lainnya bisa beda. Nah kenapa akhirnya utility ini bisa meng-capture risk attitude seseorang, karena utility satu orang sama orang lain itu berbeda. Tadi kayak happiness, kesenangan atau apa itu ya terhadap uang kan bisa beda ya, antara saya dengan Mas Imam bisa jadi beda gitu kan. Misal buat saya yang paling saya senang, misal paling mentoknya tuh, misal nanti ada contohnya di setelah ini sebenarnya ada contohnya gimana cara dapetin utility-nya ya. Tapi intinya utility ini adalah satu orang dengan orang lain itu bisa beda, dan utility itu di sini nanti akan ada mengikuti fungsi tertentu sih. Misal orang yang risk averse itu biasanya utility-nya eksponensial gitu, atau risk seeking biasanya bentuknya adalah inverse dan selanjutnya. Gitu sih. Ya, gitu. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Kalau utility itu kayak kepuasan gitu Bu? Ya kayak kepuasan, happiness gitulah. Nanti mungkin by definition teman-teman bisa cari sendiri ya, tapi kalau secara mudah untuk menerima gitu ya, utility itu macam kayak kalau kepuasan, happiness itu kan bisa beda ya, antara misal untuk pilihan misal kayak sekarang ya ada outdoor sunny, misal nanti di sini ada pilihan sih, ada contohnya sih, nanti saya kasih sih setelah materi setelah ini sebenarnya. Tapi utility itu semacam happiness, semacam kepuasan, semacam apa ya itulah kalau dikatakan untuk menjelaskan secara gampangnya ya. Jadi satu orang sama orang lain punya kepuasan terhadap value tertentu atau barang tertentu itu kan bisa beda gitu. Kayak tadi saya bilang 10 juta buat saya sama 10 juta buat Fakhrudin bisa jadi beda kan nilainya. Apalagi 10 juta buat saya di awal bulan sama di akhir bulan bisa jadi beda juga gitu kan. Utility-nya gitu. Bu, kalau disuruh milih yang mana Bu? Kalau soal sudah ditentukan ya Bu, apakah utility ataukah yang EMV tadi? Kalau soal mah itu udah ada tentuannya ya, tapi maksudnya kalau suruh milih, kalau lebih bagus expected utility karena dia meng-capture risk attitude gitu ya. Gitu sih. Okay. Tapi nanti ada juga another pengembangan dari utility, ternyata utility punya negatifnya nih, side effect-nya, maka selalu ada perkembangan sih
Atau ada kasus-kasusnya khusus, Bu? Kalau misalkan kasus A lebih cocok EMV, kasus B lebih cocok expected utility, apa ada seperti itu? Nah, kalau EMV ini biasanya nggak ada kasus khususnya sih ya. Nanti di next pertemuan ada sih kenapa kita pakai EMV, kapan pakai EU. Tapi sebenarnya EMV ini biasanya untuk orang-orang yang risk netral. Jadi orang-orang yang risk netral ini dia lebih cenderung sesuai sama EMV-nya. Jadi dia akan ngambil keputusan sesuai sama EMV-nya gitu. Jadi nanti ada 3 risk attitude, itu dibagi 3, yaitu risk averse, risk seeking, dan risk netral. Di mana risk netral ini orang yang dia akan ikut sesuai sama the highest EMV-nya, nggak peduli itu berisiko atau enggak, gitu sih. Gitu, Fahru. Ya, Bu, makasih. Sama-sama. Gitu sih untuk hari ini, karena kalau saya mau jelasin yang ini juga butuh 1 jam lagi untuk jelasin. Dan kalau mau jelas lagi, sebenarnya bisa mulai nonton videonya sebelum saya kuliah. Jadi teman-teman bisa lihat videonya dulu asinkron. Kenapa saya cuma 1 jam ya tiap kali kuliah? Karena sebenarnya sudah saya kasih untuk asinkronnya di video dan di materinya gitu ya. Jadi bisa belajar sendiri dan kita highlight bersama 1 jam untuk highlight materinya. Gitu ya teman-teman untuk hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan minggu depan tentang decision theory gitu ya. Di sini akan lebih jelas gimana sih kenapa ada utility. Nanti bahkan kalau dulu saya ngajar setelah UTS akan belajar tentang gimana cara dapetin utility-nya gitu. Bu, kalau tadi contohnya kan decision dulu baru probability ya. Kalau yang probability dulu baru decision tidak akan terjadi ya, Bu? Most likely sih enggak sih ya, karena kan kita kan ini tujuannya untuk ngambil keputusan ya. Gitu. Oh ya, makasih. Sama-sama. Most likely enggak, karena kan di sini kita biasanya kan analisis keputusan ini kan berarti kan tujuannya adalah untuk support ketika kita mau ngambil keputusan. Berarti yang ujung akhirnya di sana biasanya tuh si kotak itu. Gitu sih. Dimana ambil keputusan di kondisi ketidakpastian. Tadinya ketidakpastiannya adalah di lingkaran-lingkaran selanjutnya itu. Gitu ya. Nah kalau keputusannya udah pasti gitu ya, nggak ada hal-hal yang sifatnya outcome-nya uncertain, ya kalian nggak usah susah-susah pakai teori keputusan gitu. Karena teori keputusan ini lebih untuk pengambilan keputusan yang uncertainty-nya cukup tinggi gitu. Gitu sih. Gitu teman-teman, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut minggu depan dengan decision theory. Kita belajar decision theory. Kalau masih sempat lagi, kita akan belajar sedikit tentang value of information. Gitu aja untuk hari ini. Selamat sore semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.